Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya kita dimungkinkan untuk menjalankan ibadah doa penyembahan malam ini, dan itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita sekaliannya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kehidupan kita menjadi rumah doa bagi segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video, internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kita berdoa, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, kasih dan kemurahannya lewat pengajaran firman yang akan kita terima malam ini. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Tidak berpegang teguh kepada kepala. Terus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya harus mengatakan bahwasanya kita telah berkemenangan di dalam Kristus Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kita bersyukur untuk itu tentunya. Amin. Amin. Yang menjadi persoalan pokok bagi kita adalah jangan kita biarkan kemenangan itu digagalkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang-orang yang pura merendahkan diri, strip yang kedua, beribadah kepada malaikat, strip yang ketiga, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, strip yang keempat, tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sebab sesungguhnya mereka itu tidak berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala. Sebab sesungguhnya mereka itu tidak berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat kebenaran yang suci dan mulia. Kita akan bandingkan kebenaran yang suci dan mulia dari surga dari Allah untuk hamba-hamba Tuhan maupun para imam yang melayani pekerjaan Tuhan dalam tahbisan yang benar. Keluaran 29 ayat 1. Keluaran 29 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, Ya. untuk menguduskan mereka, Ya. supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Harun dan anak-anaknya ditahbiskan supaya mereka memegang jabatan imam bagi Allah. Di sini kita perhatikan Harun dan anak-anaknya ditahbiskan supaya mereka memegang jabatan imam bagi Allah. Ditahbiskan artinya satu, dijadikan suci atau disucikan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian 2, diangkat. 3, membaktikan diri. Jadi imam-imam yang sudah ditahbiskan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan supaya dijadikan suci, kemudian membaktikan diri kepada Tuhan. Amin, saudaraku.
diangkat, kemudian dijadikan suci, kemudian senantiasa membaktikan diri kepada Tuhan. Kalau kita sibuk berbakti kepada Tuhan, maka otomatis kita tidak sibuk untuk memikirkan hal-hal yang tak suci, tidak sibuk memikirkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Intinya, kalau kita sibuk membaktikan diri kepada Tuhan, sama artinya meminimalisirkan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara dalam perjalanan tadi menuju ibadah ini, saya berkata kepada Ibu Gembala, kita bersyukur kepada Tuhan karena baru saja kita beribadah dalam ibadah doa puasa, satu sesi saja. Kemudian sore hari ini, malam ini kita kembali beribadah lewat doa penyembahan. Dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salibnya, sujud menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Itu kemurahan Tuhan. Membaktikan diri kepada Tuhan berarti meminimalisirkan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 5b sampai ayat 6. Wahyu 1 ayat 5b sampai dengan ayat 6. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kamu baca apa? Wahyu 1 ayat 5b. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ulangi dulu. Iya. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Terus. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Terus. Menjadi imam-imam bagi Allah, ya, Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus, kemudian menyucikan dan mengampuni dosa-dosa masa lalu. Amin, saudaraku. Selanjutnya, Ia membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah sampai selama-lamanya. Saudaraku, kemudian bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selanjutnya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sehingga seorang imam berada dalam tahbisan yang benar. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sehingga seorang imam berada dalam tahbisan yang benar. Ada amin? Amin. Keluaran 29 ayat 1. Keluaran 29 ayat 1. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Ya. Untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Terus, ya, sampai di situ. Untuk tahbisan imam-imam, Allah menuntut dan menentukan 3 macam korban binatang. 3 macam korban binatang, yaitu 1 ekor korban lembu jantan muda, kemudian 1 ekor korban domba jantan yang pertama, dalam kurung yang pertama, kemudian 1 ekor korban domba jantan dalam kurung yang kedua. Puji Tuhan, 3 macam korban binatang tersebut itu semuanya menunjuk pada korban Kristus. 3 macam korban binatang tersebut semuanya menunjuk pada korban Kristus. Selanjutnya kita akan memperhatikan
tiga perkara tersebut, tiga macam korban binatang tersebut. Sekarang kita akan melihat tentang korban lembu jantan muda. Tentang korban lembu jantan muda. Ini menunjuk korban pendamaian dari Kristus. Menunjuk korban pendamaian dari Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Pelayanan untuk pendamaian. Atau disebut juga korban pendamaian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, terus ia adalah ciptaan baru. Ya, ciptaan baru, suatu kehidupan yang dilahirkan baru, terus yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Dari Allah yang dengan perantaraan Kristus Ya. telah mendamaikan kita dengan Ya. dirinya. Telah memperdamaikan kita kepada Allah dengan perantaraan Kristus anaknya yang tunggal. Terus Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. selanjutnya mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada hamba-hambanya. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan diri Allah. Terus Oleh Kristus. oleh anaknya yang tunggal. Terus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Kristus telah datang sebagai pengantara. Ia telah memperdamaikan dosa kita dengan Allah. Selanjutnya setelah diperdamaikan dosa kita, selanjutnya mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi di mana saja kita berada, senantiasa membawa berita pendamaian. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, inilah tugas dari pendamaian, membawa berita pendamaian. Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena Ya. kita. Ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi membawa berita pendamaian, rela menjadi korban. Membawa berita pendamaian berarti rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa orang lain. Dosa manusia rela menjadi korban. Dia yang benar dijadikan dosa untuk membenarkan orang lain. Jadi jangan heran kalau kita sudah dipanggil menjadi imam, melayani pekerjaan Tuhan, dan menjadi korban untuk membenarkan orang lain. Jangan heran, jangan kaget-kagetan. Tidak boleh kaget-kagetan seperti itu. Amin, saudaraku. Jangan heran, jangan kaget-kagetan. Puji Tuhan. Itulah tugas imam, menjadi pendamaian dosa. Berarti rela menjadi korban untuk membenarkan sesama, untuk membenarkan suami, untuk membenarkan istri, untuk membenarkan anak, untuk membenarkan orang tua, mertua, untuk membenarkan orang yang di sekitar. Ya, rela menjadi korban. Itulah korban pendamaian, untuk memperdamaikan dosanya kepada Allah. Rela menjadi korban. Amin, saudaraku. Untuk itu tidak usah heran dan kaget-kagetan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah korban lembu jantan muda, korban pendamaian. Sekarang tentang korban domba jantan dalam kurung yang pertama, menunjuk korban penyerahan diri dari Kristus. Menunjuk korban penyerahan diri dari Kristus, supaya oleh korbannya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan diri kita untuk taat kepadanya. Korban domba jantan yang pertama menunjuk korban penyerahan diri dari Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya oleh korbannya kita pun boleh menyerahkan segala kepentingan diri kita untuk taat kepadanya. Untuk taat.
Puji Tuhan. Menyerahkan segala kepentingan diri kita untuk taat kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Filipi pasal 2 ayat 4 terlebih dahulu. Filipi pasal 2 ayat 4 terlebih dahulu. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan Ya. kepentingannya sendiri, Ya, terus tetapi kepentingan orang lain juga. iya. Perhatikan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Amin, saudaraku. Amin. Harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang gembala yang bertanggung jawab memang seringkali dipusingkan oleh ulah-ulah yang tidak baik. Tetapi itu sudah menjadi resiko dari seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Amin, saudaraku. Itu resiko dari seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Dia harus bertanggung jawab penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Baik juga seorang imam tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, melainkan juga harus memperhatikan orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nanti ini dasar kita. Dari penyerahan diri inilah dasar kita untuk akhirnya taat kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Menaruh Kristus Yesus, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dan mengambil rupa seorang hamba, ya. dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. dia telah merendahkan dirinya, Ya. dan taat sampai mati, Taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hendaklah kita hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ia tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru ia telah mengosongkan dirinya, kemudian mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dengan keadaan merendahkan diri, dalam keadaan merendahkan diri. Puji Tuhan. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, kemudian mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan merendahkan dirinya. Dan merendahkan dirinya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Selanjutnya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi dasarnya adalah menyerahkan diri. Berarti tidak hanya memperhatikan kepentingan diri, melainkan memperhatikan kepentingan orang banyak. Dan selanjutnya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Inilah korban domba jantan yang pertama, penyerahan diri untuk taat
kepada Tuhan. Diawali melepaskan kepentingan diri dan lebih memperhatikan kepentingan orang banyak, dimulai dari pelayanan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya. ia telah mempersembahkan doa dan permohonan Ya. dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Ya. yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Terus, Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia adalah anak. ia telah belajar menjadi taat Ya. dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Perhatikan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Haleluya, taat kepada Tuhan. Sebagai anak dia taat kepada Allah Bapa. Diawali dari melepaskan kepentingan diri. Diawali dari melepaskan kepentingan diri untuk memikirkan kepentingan orang banyak. Kalau saja Yesus sebagai anak hanya memikirkan kepentingan dirinya, maka orang banyak, manusia di atas muka bumi ini tidak terselamatkan. Tetapi sebagai anak, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah ini demi kepentingan orang banyak. Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia taat kepada Bapa supaya manusia ini terselamatkan. Dimulai dari melepaskan kepentingan diri. Tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan. Justru sesudah melepaskan hak sebagai milik yang harus dipertahankan, baru kemudian dia mengosongkan dirinya. Selanjutnya mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tidak berhenti sampai di situ, dan menjadi sama seperti manusia dalam keadaan merendahkan diri sampai akhirnya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, itu loh demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan manusia. Dia rela korbankan diri. Dia serahkan diri untuk taat kepada Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya terlalu yakin mengatakan, apabila kita tetap tekun dan setia memberi diri untuk terus digarap dan dikerjakan oleh firman, tidak tertutup kemungkinan kita bisa menjadi sama dengan pribadi anak Allah, melepaskan kepentingan diri untuk dan lebih memikirkan kepentingan orang banyak. Saya terlalu yakin mengatakan itu. Kita bisa seperti itu asal kita memberi diri untuk digarap, dikerjakan oleh firman Tuhan dengan segala kerelaan hati tentunya. Amin, saudaraku. Amin. Tidak ada mustahil ya? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang tentang korban domba jantan dalam kurung yang kedua, menunjuk korban tahbisan Kristus, menunjuk korban tahbisan Kristus supaya kita pun ditahbiskan olehnya, supaya kita pun ditahbiskan olehnya.
Yohanes 17 ayat 19. Injil Yohanes 19 ayat 17. Injil Yohanes 17 ayat 19. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku Boleh baca 18. sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, Ya. demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, ayat 19 perhatikan. Dan aku menguruskan diriku bagi mereka, Ya, supaya bagi mereka yang diutus itu supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. dalam kebenaran. Puji Tuhan. Perhatikan, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kata menguduskan artinya disucikan untuk ditahbiskan. Kata menguduskan pada ayat ini artinya disucikan untuk selanjutnya ditahbiskan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi setiap orang yang diutus oleh Tuhan, dia telah dikuduskan untuk ditahbiskan. Amin, saudara. Jadi kata menguduskan di sini artinya disucikan untuk ditahbiskan. Kesimpulannya, Kristus telah mentahbiskan dirinya sebagai imam besar supaya kita dapat ditahbiskan sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya mari kita lihat tindakan selanjutnya dari seorang imam yang telah ditahbiskan. Keluaran 29 ayat 10, ayat 15, ayat 19. Keluaran 29 ayat 10, ayat 15, ayat 19. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ini korban lembu jantan yang pertama, itu ayat 10, ayat 15. Korban lembu jantan yang ayat 10 itu adalah lembu jantan muda. Kemudian ayat 15 itu korban domba jantan yang pertama. Kemudian ayat 15, ayat yang ke-19 itu korban domba jantan yang kedua. Silakan baca. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu Ya. ke depan kemah pertemuan. Ya. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu Sebelum disembelih. Terus? Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Ya, yang pertama. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Ayat 19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Puji Tuhan. Sebelum 3 macam korban binatang tersebut disembelih, maka Harun dan anak-anaknya terlebih dahulu meletakkan tangan mereka di atas kepala 3 binatang tersebut. Terlebih dahulu meletakkan tangan mereka di atas kepala 3 binatang tersebut. Ayat 10 tadi itulah korban lembu jantan muda. Ayat yang ke-15 itulah korban domba jantan yang pertama. Ayat 19 itulah korban domba jantan yang kedua. Namun sebelum 3 macam binatang ini disembelih, terlebih dahulu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala 3 binatang tersebut. 3 macam binatang tersebut. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah seorang hamba Tuhan atau imam-imam di dalam melayani pekerjaan Tuhan terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus atau berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala. Amin, saudara. Amin. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat yang ke-15 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran terus Di dalam kasih Ya. kita tumbuh
Ya. di dalam segala hal. Ya. Karena Dia Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, sehingga di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah yang benar. Terlebih dahulu sebelum ditabiskan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah, terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus, meninggikan korban Kristus, menyatu dengan korban Kristus. Itu dulu. Kalau seorang imam atau hamba Tuhan melayani tanpa persekutuan dengan korban Kristus, dia tidak mengerti orang lain. Dia tidak mengerti untuk menyukakan hati Tuhan. Persis seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Injil Matius pasal 23. Mengajar orang, tetapi mereka tidak melakukannya. Kemudian mengajar tentang korban Kristus, tapi mereka juga tidak terbeban, karena mereka melayani Tuhan dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain. Sehingga kalau kita perhatikan ayat berikutnya, atribut-atribut yang melekat di tubuhnya pun tidak sesuai dengan ukurannya Tuhan. Termasuk ujung jumbai jubah yang begitu panjang dan tali sembahyang yang lebar-lebar, tidak sesuai dengan ukurannya Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Karena memang tujuan mereka melayani hanya untuk dilihat oleh orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebelum ditabiskan sebagai imam-imam bagi Allah, terlebih dahulu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan di atas kepala dari 3 macam korban binatang tersebut. Terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus, menyatu, meninggikan korban Kristus. Saya ulangi untuk mengatakannya. Kalau tidak terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus, seorang imam melayani Tuhan tidak akan mengerti orang lain dan tidak akan mengerti untuk menyukakan hati Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Daripadanya Kristus kepala, seluruh tubuh terus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Menjadi satu, anggota tubuh berbeda menjadi satu terus oleh pelayanan semua bagiannya. Terima kasih. Oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi daripadanya lah, yaitu Kristus sebagai kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Lebih jauh kita melihat Kolose pasal 2 ayat 19. Kolose pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu. Seluruh tubuh ditunjang supaya ada pertumbuhan, dan pertumbuhan di dalam segala hal, dalam segala aspek, dan pertumbuhan itu arahnya harus kepada Kristus sebagai kepala. Terus dan diikat menjadi satu. Kemudian diikat menjadi satu. Terus oleh urat-urat dan sendi-sendi. Oleh urat-urat dan sendi-sendi. Terus menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Perhatikan, urat-urat dan sendi-sendi itu menunjuk hamba-hamba Tuhan atau imam-imam yang berpegang teguh kepada kepala. Yang berpegang teguh kepada kepala, sehingga seluruh tubuh
menerima pertumbuhannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sementara tadi mereka yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, tidak berpegang teguh kepada kepala, Kristus sebagai kepala. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, urat-urat dan sedi-sedi menuju kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala, sehingga nanti ada pertumbuhan. Puji Tuhan. Sehingga ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan itu terlihat juga rapi tersusun dan diikat menjadi satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bertolak belakang dengan mereka yang berpura-pura merendahkan diri tadi. Dia tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala. Otomatis mereka sebetulnya melayani, di dalam melayani itu sebetulnya tidak mengerti perasaan orang lain dan tidak mau menyukakan hati Tuhan. Sebetulnya begitu. Dapat dipahami, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat tanda pertumbuhan yang sehat. 1, rapi tersusun. 2, diikat menjadi satu. Ya, tanda pertumbuhan yang sehat. 1, rapi tersusun. 2, diikat menjadi satu. Rapi tersusun berarti baik perkataannya rapi tersusun, tidak asal mengucap kata-kata. Amin, saudaraku. Kemudian solat tingkah atau perbuatannya juga rapi tersusun, tidak urakan, tidak mudah gelisah, tidak ada suatu gerakan yang tidak baik. Semuanya rapi tersusun. Baik cara berpakaiannya, berdandan, semuanya rapi tersusun, sehingga terlihat elok dan indah di pemandangan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian diikat menjadi satu. Diikat menjadi satu. Anggota tubuh memang satu, tetapi anggotanya banyak. Kalau anggota tubuh yang banyak dan berbeda-beda ini diikat menjadi satu, berarti menunjukkan bahwa setiap anggota-anggota tubuh saling memperhatikan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Beda dengan kalau anggota tubuh itu belum menyatu, tidak saling melengkapi, tidak saling memperhatikan. Tapi kalau anggota tubuh itu sudah menyatu, itu tanda bahwa anggota-anggota tubuh saling memperhatikan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saling melengkapi, saling memperhatikan, mengerti orang lain, saling mengerti, saling merasakan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu tanda kesatuan. Tangan membutuhkan kaki, sebaliknya kaki juga membutuhkan tangan, mata juga membutuhkan telinga, sebaliknya telinga juga membutuhkan mata, dan lain sebagainya. Kenapa saling membutuhkan? Karena ada kesatuan.
telah diikat menjadi satu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 2 ayat 20, ayat terakhir. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Efesus 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21, pembacaan ayat 20. Efesus 2 ayat 21, pembacaan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dasarnya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, terus Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Ya, tumbuh di dalam Kristus Yesus sebagai kepala, tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terus di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. perhatikan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, berarti menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Inilah kehidupan, inilah bait Allah yang menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, menjadi bait Tuhan, menjadi kediaman Allah. Inilah kehidupan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu, menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah punya pemikiran dengan berjalan sendiri lalu menganggap dirinya rumah Tuhan. Tidak. Rumah Tuhan itu setelah diikat menjadi satu, kemudian rapi tersusun, maka layak menjadi rumah Tuhan. Kalau mengambil jalannya sendiri, kalau domba mengambil jalannya sendiri, tidak mungkin menjadi rumah Tuhan. Karena untuk menjadi rumah Tuhan telah diikat menjadi satu, kemudian rapi tersusun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen belum mengerti hal yang demikian. Dia ambil satu ayat sisi lain, 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu baik rumah Tuhan. Tapi kalau tidak rapi tersusun, tidak sebagai anggota tubuh tidak menyatu dengan anggota tubuh yang lain, ya bukan rumah Tuhan, bukan kediaman Tuhan. Maka pentingnya kita berada di dalam kesatuan tubuh Kristus lewat penggembalaan semacam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo kita belajar dari setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Betul-betul pada akhirnya setelah mendapat pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus sebagai kepala, akhirnya menjadi rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.